GC. Apa kabar kalian semuanya? Saya percaya kalian dalam kondisi yang sehat, tak kekurangan suatu apapun. Pada hari ini kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk memuji, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Yes, it is, yeah. To you are way maker.
Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You're the way maker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, it's who you are, my Jesus. Miracle worker. That is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Halo teman-teman Youth Gracia Community semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik, dan tanpa kekurangan satu apapun. Hari ini teman-teman kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini. Kami percaya bahwa kasih setiamu tak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami untuk bisa mengerti, memahami setiap bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya mau membagikan kepada kita satu renungan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-32 yang berbicara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah teman-teman, dalam cerita ini kita melihat ada seorang ayah yang memiliki dua anak, yaitu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Suatu saat
Anaknya bungsu ini meminta bagiannya dari harta milik ayahnya. Akhirnya ayahnya membagikan hartanya, memberikan bagian kepada anak yang sulung, dan memberikan bagian kepada anak yang bungsu. Nah teman-teman, anak yang bungsu menjual segala apa yang menjadi bagiannya dan keluar dari rumah, berfoya-foya, pergi kepada pelacur-pelacur dan menghabiskan segala yang dia punya. Nah, suatu saat di negeri yang dia tinggal terjadi kelaparan. Sampai teman-teman dia tidak mendapatkan suatu makanan. Sampai dia merasakan kelaparan karena uang yang dia punya tadi sudah dihabiskan untuk berfoya-foya. Nah teman-teman dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah itu? Anak yang bungsu ini mencari pekerjaan. Dia pergi ke seorang majikan yang ada di sana, di daerah yang dia tinggal. Dan akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Orang itu menyuruhnya ke ladangnya untuk menjaga babinya. Nah teman-teman, apa yang terjadi di sana? Anak yang bungsu ini pun dia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan itu kepadanya. Saking miskinnya teman-teman. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami kesulitan, dia mengalami kelaparan yang sungguh-sungguh di sana. Dan akhirnya dia sadar teman-teman. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Singkat cerita teman-teman, ayahnya itu lalu memberikan jubah terbaik, pakaian terbaik kepadanya, dan bahkan memberikan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lalu apa terjadi setelah itu? Mereka berpesta di sana, mereka bersuka cita karena anaknya yang sudah kembali kepadanya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh ayahnya, oleh bapaknya. Yang pertama adalah selalu menerima. Ya, bapaknya selalu menerimanya. Sekalipun dia sudah jahat, dia sudah berbuat salah terhadap bapaknya, tetapi ayahnya selalu mau menerima anaknya ini. Nah teman-teman, kita melihat bagaimana ayahnya menerimanya ketika anaknya yang sudah melakukan hal yang jahat, sudah melakukan dosa, bahkan sudah menyakiti hati bapaknya. Tetapi ketika dia kembali kepada bapaknya, bapaknya tidak menolaknya. Malah dari jauh, sebelum dia sampai di rumah, ayahnya sudah bangkit berdiri. Bapaknya tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menjemput anaknya. Dia merangkulnya. Dia memeluknya dan menciumnya. Inilah hati seorang bapa. Teman-teman, ini menggambarkan tentang hati Tuhan. Hati Bapa di sorga. Ya, yang walaupun dalam keadaan, dalam kondisi, dalam situasi apapun, ya, kita yang sudah berdosa, kita yang sudah menyakiti hatinya, kalau kita sadar dan kembali kepadanya, dia selalu menerima kita. Dia tidak pernah menolak kita. Nah teman-teman, saat ini dalam kondisi apapun kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berani, kita harus sadari bahwa kita akan diterima oleh Tuhan. Mari datang dalam kondisi berdosa kita. Kita datang di hadapan Tuhan.
yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Dia menerima kita dan dia akan memeluk kita, dia akan merangkul kita dan dia bisa mencium kita. Inilah Bapa kita, inilah hati Bapa kita di sorga. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang kita pelajari bahwa hati seorang Bapa adalah selalu mengakui. Kita melihat di sini teman-teman, anak yang bungsu berpikir dan bahkan berkata kepada ayahnya, "Bapa, aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan." Tetapi malah ayahnya berkata begini, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulai mereka bersukaria. Artinya, ayahnya pun mengakui dia. Sekalipun anaknya menganggap bahwa aku ini tidak layak disebut lagi sebagai anak ayah, anak bapa. Tetapi bapaknya mengakui dia sebagai anak. Engkau anakku. Engkau yang dulu sudah hilang, engkau sudah kembali. Engkau yang dulu sudah mati, engkau sudah hidup kembali. Teman-teman, ini pengakuan daripada Tuhan sendiri. Ini gambaran bagaimana Tuhan selalu menganggap kita. Dia selalu mengakui kita sebagai anaknya. Sekalipun kondisi dan keadaan kita terpuruk sekalipun. Sekalipun kita penuh dengan dosa. Dia mau tetap mengakui kita. Kamu anakku. Makanya teman-teman, dia mengadopsi kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kalaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, teman-teman ingat firman Tuhan bahwa kita jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang menopang kita. Makanya teman-teman, orang lain tidak mengakui kita. Ya, orang di sekitar kita tidak mengakui keberadaan kita. Tidak mengakui prestasi kita. Tidak mengakui apa yang kita punya. Teman-teman, ada satu pribadi yang selalu mengakui kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa yang selalu mengakui dalam keadaan apapun kita. Ya, sekalipun kita tidak punya prestasi yang wow, yang luar biasa, tetapi ingat, Bapa kita yang di surga selalu mengakui kita. Dia tidak melihat bagaimana keadaan kita. Dia selalu mengakui kita sebagai anaknya. Yang ketiga, hati seorang bapa selalu menghargai. Teman-teman, kita melihat di sini bagaimana seorang bapa menghargai anaknya yang datang kembali kepadanya, yang menyadari keberadaannya. Dia menghargai teman-teman dengan cara apa? Ketika datang, anaknya itu datang, dia bukan menolak tetapi menerima. Dan dia mengakui bahwa engkau anakku. Dan setelah itu teman-teman, dia menghargainya. Dia memberikan baju-baju yang mewah. Jubah yang mewah. Memberikan pakaian yang bagus. Mengenakan cincin bahkan kepadanya. Memberikan sepatu yang mewah. Dan mereka melakukan pesta yang besar. Tanda sukacita atas kembalinya anaknya. Nah teman-teman, ini menggambarkan satu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dia menghargai kita. Dia tidak hanya sekedar menerima kita. Dia tidak hanya sekedar mengakui kita sebagai anaknya. Tetapi dia juga menghargai kita. Teman-teman, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Makanya Kristus mau mati bagi kita. Untuk menebus kita yang berdosa. Kita diciptakan oleh Tuhan seturut gambarnya. Maka dia mau menebus kita, anak-anaknya. Dia menebus kita karena kita berharga di matanya. Maka jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau orang-orang di sekitar kita tidak menghargai kita, tidak menganggap kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menghargai kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya yang kita melihat adalah tentang perhatian. Bapa yang luar biasa akan selalu memperhatikan. Dalam bagian ini teman-teman, kita melihat perhatian daripada seorang bapa. Yaitu
Dari jauh saja teman-teman, sebelum anaknya itu sampai di rumah, ayahnya pun ternyata sudah siap-siap. Ayahnya pun sudah sebelum sampai di rumah, ayahnya sudah bangkit berdiri dan berlari untuk memeluk anaknya. Wow, berarti ini artinya ayahnya itu sudah menanti-nantikan, begitu memperhatikan anaknya kapan kembali, anaknya kapan pulang kembali kepadanya. Dan teman-teman, perhatian apa yang diberikannya lagi. Dia mau berpesta kepada anaknya. Dia mengambil baju-baju yang luar biasa. Jubah-jubah yang mewah. Pakaian-pakaian yang indah dan mengenakan kepadanya. Bahkan memberikan cincin itu kepadanya. Suatu tanda bukti bahwa engkau adalah milikku mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Cincin itu sebagai suatu tanda ikatan teman-teman yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Seperti dalam satu pernikahan, cincin itu suatu tanda ikatan bahwa engkau sah menjadi milikku. Nah teman-teman, ini juga menggambarkan ketika Bapa memberikan cincin kepada anak, itu menggambarkan bahwa engkau adalah sah menjadi anakku. Itu tanda meterainya teman-teman yang dia berikan. Maka kita pun teman-teman begitu berharga dan begitu diperhatikan oleh Tuhan. Maka ketika kita kurang diperhatikan oleh siapapun teman-teman. Oleh pacar mungkin kurang diperhatikan. Oleh keluarga kita kurang diperhatikan. Oleh sahabat-sahabat kita, oleh komunitas kita kurang diperhatikan. Tapi ingat, ada satu pribadi yang begitu care dengan kita. Yang begitu memperhatikan kita. Dia adalah Bapa di surga. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada. Teman-teman, buat teman-teman yang gemar dengan sepak bola, ya saat ini lagi viral tentang Liverpool menjadi juara Liga Inggris, ya. Dan teman-teman ingat nggak, tahu nggak sih moto daripada Liverpool itu, yaitu "You'll never walk alone." Kamu tidak pernah berjalan sendirian. Nah teman-teman, kita pun tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu care dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, penerimaan, pengakuan, penghargaan, perhatian kita butuhkan. Semua kita butuhkan. Tapi ingat, kalau kita tidak mendapatkan itu dari manusia, kalau orang tua kita pun tidak bisa memenuhi itu kepada kita, ingatlah bahwa ada satu pribadi yang sudah memberikan kepada kita, sudah menyelesaikannya kepada kita. Itu dia adalah Tuhan, Bapa kita di sorga. Dia adalah Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Oleh sebab itu teman-teman, jangan pernah merasa sendirian. Dalam situasi apapun, dalam perjuanganmu saat ini, dalam pergumulanmu, ingat ada satu pribadi yang selalu menyertai kita, yang selalu care dengan kita teman-teman, itu Kristus sendiri. Dia tidak pernah menyerah kepada kita. Ketika di dalam perjalanannya dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota, dia tidak menyerah demi keselamatan kita. Kalau seandainya Kristus mau menyerah dalam perjalanannya, dia tidak mau mati disalibkan demi kita. Tidak tahu kita harus bagaimana. Tapi teman-teman, Kristus tidak mau menyerah demi menyelamatkan kita yang berdosa. Dia mau mati bagi kita. Oleh sebab itu teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah diterima oleh Tuhan, kita yang sudah diakui oleh Tuhan sebagai anaknya, kita yang sudah dihargai oleh Tuhan, kita yang sudah diperhatikan oleh Tuhan, mari kita mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita harus juga menerima orang yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan. Kita harus bisa menerima kekurangan keluarga kita. Kita harus menerima kekurangan kelemahan daripada orang tua kita, mama papa kita. Karena kita percaya mereka juga manusia yang tidak sempurna. Maka oleh sebab itu, seperti apa hati Tuhan,
Itu yang harus kita terapkan juga. Jangan kita menuntut orang tua kita sempurna seperti orang lain. Kita menerima segala kekurangannya dan kita menghargai apa yang menjadi kelebihannya. Teman-teman, kita saling mengakui. Akui papamu hebat. Dia yang bekerja dengan luar biasa. Akui mamamu luar biasa. Teman-teman, kita juga harus memperhatikan. Memperhatikan orang tua kita juga. Memperhatikan ayah, papa kita. Orang di sekitar kita. Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan demikian akan menjadi nyata hati Bapa itu di dalam keluarga kita juga. Ya. Sehingga ada suatu keharmonisan di dalam keluarga kita. Kita sebagai anak-anak, kita bisa jadi teladan bagaimana kita menerapkan kasih Tuhan, hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Dan selamat berhari Minggu teman-teman. Tetap bersemangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita masuk dalam doa teman-teman. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami yang selalu menerima kami dalam keadaan apapun. Engkau Tuhan yang selalu mengakui bahwa kami anak-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menghargai kami. Ampuni kami jika kami kadang-kadang tidak menghargai Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Engkau Tuhan yang care dengan kami. Ya Tuhan, bersyukur berterima kasih. Sekalipun segala sesuatu dalam dunia ini Tuhan, kadang-kadang kami tidak menerima yang namanya penghargaan. Kadang-kadang kami ditolak. Kadang-kadang kami tidak dihargai. Kadang-kadang kami tidak diperhatikan. Tapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Yang begitu peduli dengan kami. Yang begitu menghargai kami. Yang mengakui kami. Yang selalu menerima kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah juga sebagai anak-anak Tuhan, kami bisa menghadirkan hati Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Baik di dalam rumah kami bisa menghadirkan Kristus yang selalu menerima kami, yang selalu menghargai kami. Kami bisa menghargai orang tua kami bisa menghargai isi rumah tangga kami, isi keluarga kami. Kami bisa Tuhan menerima siapapun juga yang tidak menerima kami. Kami bisa mengasihi siapapun yang mungkin tidak peduli dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang menolong berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan yang berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong mereka dalam masa-masa studi kami juga. Kiranya Tuhan memberkati. Dan secara khusus teman-teman yang saat ini ya Tuhan, sedang berjuang untuk persiapan tes masuk kuliah. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka. Teman-teman yang memasuki masa liburan juga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan mereka. Teman-teman yang saat ini Tuhan bergumul dalam masa-masa pandemi ini, ya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi tantangan-tantangan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang menjagai, Tuhan lindungi mereka dari virus-virus yang mematikan ini, yang menakutkan ini, ya Bapa di surga. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara bahaya ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin kami di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Joshua. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I
keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory.